Lantar, bukan orang buta ya. Nah, terus dan tidak ada apabila Agus pakai BPJS dia boleh menggunakan itu, tidak ada kalimat itu. Nah, pada kesempatan ini Novi kita minta diaudit yayasannya. Apa motivasi dia mengatakan bahwa sumbangan buat yayasan dan buat Agus? Tiba-tiba Agus dipermalukan dengan cara-cara, lu dikasih uang kok pergi BPJS, hingga orang menghina Agus, orang muncul Agus, padahal uangnya masih ada, masih utuh. Dan bagi yang nggak nyumbang, jangan sembarang ngomong ya. Tapi bagi yang nyumbang juga, kalian juga jangan menghina. Karena uang kalian ada di yayasan Novi. Saya boleh ngomong sedikit? Oke, silakan. Boleh. Jadi buat Bu Novi jangan memberi statement ke masyarakat negatif yang belum benar kesimpulannya. Kasihan Mbak orang yang nyumbang ke saya. Kalau saya aja sebagai orang yang nyumbang dibuat seperti itu, gimana rasanya? Kasihan yang akhirnya yang tadi jadi pahala, jadi kita berprasangka buruk bagi yang penyumbang. Kan kasihan. Buat apa kalau kayak gitu? Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Ini kan namanya buat masyarakat mengiring saya itu. Sekarang bukan lagi masalah Novi dengan Agus, tapi Novi dengan hukum. Oke. Oke, kita duduk dulu ya. Oke, Bang. 1,5 miliar kurang lebih itu bisa Pak Agus langsung melakukan operasi dengan sangat cepat, guys. Ya, terus bisa beli mobil bekas untuk Pak Agus bisa bolak-balik ke rumah sakit supaya nggak nge-grab lagi gitu. Terus bisa bikin usahanya itu yang Mas Agus nggak perlu effort kayak beli kontrakan supaya per bulannya ada income pasti gitu ya. Maaf, saya juga nggak butuh duitnya gitu. Alhamdulillah saya juga ada rezeki. Tapi seenggaknya kasih tahu lah kita ya, supaya kita nggak kayak orang bodoh ya. Sampai permohonan sana sini ternyata donasi gede banget gitu ya. Kok kontrol aja masih pakai BPJS. Terakhir kontrol itu pakai BPJS. Sedangkan duitnya gede banget, miliaran guys. Terus saya tanyakan sampai akhir video tetap masih bilang Uangnya utuh ya? pas sudah selesai kita di jalan, Mas Gary selaku dari kuasa hukum saya kan telat datangnya ya, karena ada keperluan beliau. Pas lagi di jalan dia bilang gini, Nov, kamu tadi udah diceritain yang 100 juta itu dipakai untuk utang bayar rumah dari Wawa. Oke. Lah aku langsung kaget, hah? Sumpah demi apa? Aku nggak tahu bang sama sekali. Oke. Jadi kamu merasa kamu ditutup-tutupi. Aku kaget, benar-benar kaget gitu. Paham. Itu di luar dari pengobatan Mas Agus. Even nanti Mas Agus butuh operasi atau enggak, tetap itu yang bersangkutan dengan Mas Agus gitu loh. Maksudku ya Allah. Gua paham. Iya, makanya aku langsung nanya sama Mbak Ulan ya. Mbak Saya langsung Ulan. nanya sama Mbak Ulan, Mbak, emang benar gini. Aku tanya gitu. Mbak Wulan juga tidak Dia menutupi. pura-pura nggak tahu. Oh, pura-pura nggak tahu. Dari awal aku komunikasi sama dia pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu atau takut salah ngomong. Pura-pura nggak tahu. Masuk aja sini biar lurus semuanya. Kasih klipon. Wulan, Iya. ini biar lurus ya. Iya, nggak apa-apa. Kamu anaknya Bu Wawa kan? Yang dari tadi kita sebut namanya. Jadi katanya kamu sempat dihubungin setelah tadi ngikutin kan ceritanya. Terus katanya kamu tidak ngomong kalau memang dipakai katanya. Dari awal. Nggak Bang. ngomong. Itu betul? Kalau aku emang nggak ngomong. Tadi kan niatnya emang Abah sendiri yang mau bicara sama Maaf, terapi. Abah siapa? Atau Abah. Oh, bapaknya Mas Karena Agus. kan sebenarnya itu udah ranahnya Abah gitu. Katanya Abah sendiri yang bakal ngomong gitu. Ranahnya Jadi Abah. kamu tidak mau ngomong walaupun kamu sudah tahu karena kamu takut salah ngomong. Maksudnya begitu? Iya, karena kan Abah sendiri katanya mau ngadepin tenang Abah yang bakal Bicara. gitu. Tapi kamu sebenarnya udah tahu uangnya itu dipakai untuk membayar. Tahu. Udah tahu. Berarti kamu menutupi ya? Ya kalau bilang nutupin, nggak nutupin sih karena kan Kan aku nanya sama Mbak, iya, tapi kan aku udah Sebelum jelasin Mbak ke yang- Teteh. apa? Yang Teteh chat itu kan kemarin hari Sabtu itu. Enggak, sebelum datang aku sampai nanya, Mbak, emang uang dipakai untuk apa sih? Terus sampai aku percayain mutasi rekeningnya ke beliau. Mbak, simpen aja Mbak mutasinya, aku nggak dipikirin apa-apa gitu loh, Bang. Tunggu, saya dengar dulu deh penjelasan Novi. Jadi waktu teleponan sama Mbak Kan Wulan, aku komunikasi sama Mbak Wulan bilangnya apa?
Mbak Wulan kan aku nanya, Mbak, emang duitnya pakai untuk apa aja sih gitu? Karena jujur itu kan harus ada penanggung jawabnya gitu. Terus jangan sampai ada penyalahgunaan Iya. donasi itu pidana Oke. gitu loh. Aku nggak mau ada hubungan yang nggak baik di keluarga ini gitu. Oke. Aku niat nol. Ya guys, jadi di sini Farhad Abbas, seorang pengacara, telah mendatangi rumahnya Mas Agus dengan dia untuk membantu Mas Agus. Bahkan mereka berniat melaporkan Teh Novi Pratiwi yang telah membantu untuk open donasi matanya Agus, dan juga ingin melaporkan Bang Deddy Sumargo seperti itu. Di sini juga tampak tadi Bang Farhad Abbas mengatakan bahwasanya uang itu ada di Yayasan Teh Novi. Jadi netizen jangan menyerang Mas Agus. Selain itu juga tadi tampak Mas Agus memberikan statementnya bahwasanya dia meminta kepada Teh Novi untuk tidak memberikan atau mengarang cerita dan menyimpulkan sendiri, sehingga netizen itu banyak yang benci kepada Mas Agus. Hal tersebut tentunya membuat netizen murka dan semakin banyak yang menyerang Mas Agus ini. Terkesan apa yang disampaikan oleh Mas Agus tersebut sangat angkuh dan tidak tahu berterima kasih, karena Teh Novi itu sangat tulus untuk membantu Mas Agus. Namun dia mengatakan Teh Novi ini juga mau donasi tersebut. Bagaimana pendapat kalian guys melihat berita yang sudah sangat viral ini mengenai Mas Agus yang menerima donasi namun menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi? Silahkan berikan komentar Anda di bawah sebanyak-banyaknya. Guys, melihat hal tersebut banyak sekali netizen yang memberikan tanggapan dan reaksinya. Berikut beberapa komentar netizen terhadap kejadian donasi yang diterima oleh Mas Agus namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalian semua udah pada nonton belum yang si Agus video call sama Farhad Abbas? Kalau belum, buruan nonton. Gua jamin darah kalian bakalan mendidih kayak gua. Seperti yang kita tahu, tiba-tiba Farhad Abbas muncul sebagai pahlawan kesialan yang mau bantu Agus buat dapetin uang donasi 100% tanpa diatur yayasan atau Teh Novi. Bahkan Farhad Abbas itu mau ngelaporin Denny Sumargo dan Teh Novi. Terus kata si Agus, Denny Sumargo jangan diapa-apain karena Denny Sumargo tuh orang baik, yang perlu dihajar itu si Novi katanya. Dia nyebutnya itu si Novi. Buset, gila, sopan santunnya udah hilang. Ya, terus tahu nggak si Agus bilang apa? Si Agus bilang kalau dari awal dia tahu kayak gini, dia mending nggak ambil uang itu, ya. Katanya yang lebih membutuhkan uang itu adalah si Novi, karena yang sakit si Novi bukan dia. Wow, sekarang gua ngerti kenapa lu disiram ya Gus ya. Memang kata-kata lu ini bener-bener nggak masuk di ini umat manusia. Gua tadinya pikir yang hilang dari diri lu itu cuma penglihatan, bukan ini sama ini loh. Gila. Ini tuh kalau dalam bahasa Jawa namanya ditulung malah mentung, udah dibantu malah ngegetok. Gua kalau jadi elu ya, tiba-tiba muncul orang kayak Farhad Abbas atau siapapun yang mau ngelaporin Teh Novi, gua bakal bilang jangan Pak, beliau orang baik, berkat beliau saya dapat bantuan. Bukannya malah lu ngedukung juga orang ngelaporin Teh Novi. Ini lu di mana? Woi, di mana? Terus yang gua bingung ya, kok bisa ya ada orang donasi kagak tapi berisik iya. Donasi kagak tapi ikut campur iya. Nolongin juga enggak gitu loh. Kenapa nggak dari awal aja lu aja yang buka donasi? Gua kalau kayak gini merasa mending kita bikin petisi aja guys supaya uang donasinya ditarik. Bisa-bisanya ya si Agus di sini bilang Teh Novi itu orang yang kejam. Padahal yang kejam tuh jelas-jelas elu ya. Kita netizen nggak buta, kita nggak bego. Kalian dibully tuh bukan karena Teh Novi, tapi karena kalian sendiri. Minimal ngaca. Gayanya aja sok-sokan ngomong nggak butuh duitnya kalau tahu endingnya bakal kayak gini karena istri saya harga dirinya diinjak-injak, kena fitnah dan lain sebagainya. Lu di podcast aja minta duit buat pulang kampung ke Aceh. Giliran kita tarik semua beneran uang donasi, kejang-kejang lu nanti lu, bingung lu. Nggak usah sok-sokan. Orang tuh minimal tahu terima tentang uang donasi. Apapun, berapapun, dari siapapun, uang donasi itu harus digunakan untuk masalah yang pertama kali diangkat. Jadi kalau misalnya kamu minta donasi untuk penyakit mata atau cancer misalnya gitu, yang ganas, penyakit ganas, atau mungkin diamputasi atau apa, itu kamu gunakan untuk masalah yang pertama kali dipakai atau diumumkan kepada
publik ini ada masalah dan memerlukan donasi. Itu yang difokuskan. Nomor 1. Kedua, harus jelas betul uang itu larinya kemana. Dan untuk apa? Laporannya harus selalu. Karena betul sekali Teh Novi bilang tadi, dia sebagai ketua yayasan, sebagai juga pemilik yayasan itu yang menaungi sekian banyak orang yang betul-betul membutuhkan, maka menjadi beban buat Mbak Novi, Teh Novi. Apabila kepercayaan dari publik dengan memberikan dana, donasi itu tidak disalurkan kepada tempat yang semestinya, seperti itu. Dan hal ini akan berimbas kepada kita nih semua, publik atau netizen, juga jadinya ragu-ragu untuk memberikan sumbangan. Karena apa? Tidak bisa ditelusuri, tidak ada pembuktiannya, terus nggak tahu juga itu uang kemana. Ya, bukan berarti tidak ikhlas ya. Ikhlas pada saat menyumbang pasti ikhlas. Tetapi alangkah baiknya kita tahu apa yang sudah dilakukan ya berdasarkan dengan kebutuhannya menggunakan uang kita seperti itu, sehingga mempunyai keyakinan atau trust untuk nextnya lagi untuk nolong pada saat Mbak Novi atau di podcastnya Mas Densu gitu ya, ada lagi yang punya masalah pun kita menyumbangnya juga dengan legowo gitu loh, dengan lebih senang hati, lebih antusias lagi, lebih semangat lagi. Dan untuk Wawa ya saya rasa 98 sama 100 juta beda 2 juta doang kali ya. Tapi tetap aja Bu ya, prinsipnya ini tidak bisa sama sekali menggunakan uang yang diberikan oleh banyak orang ini untuk kebutuhan pribadi ya, karena membayar rumah ibu itu kan dari bank ya, dari anggunan bank ini merupakan masalah pribadi ibu gitu loh, di luar dari masalahnya Mas Agus yang harusnya difokuskan itu adalah kesembuhannya gitu loh. Apapun alasannya, mau dibilang udah nggak bisa atau apa, ya nggak usah narik donasi kalau memang nggak bisa dari awal seperti itu. Jadi kesimpulannya banyak sekali yang tidak terima terhadap perilaku Mas Agus yang telah dibantu oleh Kang Deddy Sumargo dan juga Teh Novi Pratiwi yang telah membuka open donasi bersama yayasannya juga untuk membantu pengobatan mata dari Mas Agus ini. Namun ternyata Mas Agus dan juga keluarganya tidak memanfaatkan uang tersebut sebaik-baiknya, malah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi seperti untuk membayar hutang, membangun rumah dan lain sebagainya. Tentunya itu adalah uang donasi, uang belas kasihan dari masyarakat Indonesia atau kepentingan atau kesembuhan pengobatan full mata dari Mas Agus ini, bukan untuk dipakai ke yang lain-lain ya guys ya, karena itu uang donasi, tidak bisa dipakai atau digunakan untuk kelangsungan hidup dan lain sebagainya. Maka dari itu banyak netizen yang tidak suka terhadap Mas Agus ini, yang ibarat kata sudah dibantu oleh netizen untuk pengobatannya, tetapi dia malah menggunakan uang tersebut untuk yang tidak-tidak seperti itu. Dan juga bukan hanya Mas Agus, istrinya dan juga keluarganya malah ikut serta-merta memanfaatkan keadaan dan situasi. Guys, itulah beberapa informasi mengenai Mas Agus. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Zul TV pamit dan sampai jumpa.